itu anak-anaknya bucin. Nah, kali ini aku bakal bikin video sama salah satu temanku, yaitu masuk ke jurusan Fakultas Kedokteran Gigi di salah satu univ ternama di Indo. Terus hari ini akhirnya aku sama dia bisa collab karena aku pengen bikin salah satu playlist yang namanya mungkin nanti namanya Kampus Hacks, karena aku bakal ngupas tuntas tentang setiap jurusan sama teman-temanku yang lainnya. Jadi ini dia, kenalin, silakan Nes. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vanessa Maharani. Aku dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Nah, tepatnya di Fakultas Kedokteran Gigi itu tuh ada dua prodi kan. Ada yang pendidikan dokter gigi sama higiene gigi atau keperawatan gigi. Nah, aku tuh masuknya yang keperawatan gigi kayak gitu. Oh, baru tahu aku. Wow, pasti susah banget ya pelajarannya, terus habis itu masuknya juga. Ya, seperti itulah. Kayak teman-teman pada lainnya susah. By the way, dulu pertama kali masuk ke jurusan Fakultas Kedokteran Gigi itu emang dari awal atau baru milihnya kamu pas deket-deket SBMPTN? FYI, aku ini kan gap year. Jadi aku tuh dulu ikutnya itu jalur mandiri di UGM. Jadi aku pilih jurusan higiene gigi ini. Itu jurusan yang pertama kali aku pilih, pilihan pertama. Terus alhamdulillah masuk ke pilihan pertama kayak gitu. Sebenarnya bukan dari awal aku pengen, tapi gara-gara udah gap year kan, terus bingung nih mau milih jurusan apa. Terus aku kayak kok basicnya tuh di Saintek, ya udah aku ikut ke Saintek, aku cari yang uh, peminatnya dikit, terus kayak peminatnya dikit aja lah, ya udah terus aku masukin kan, terus ternyata keterima, nggak tahu juga Bun. Oke. Enggak lah, pasti kamu udah kerja keras banget selama gap year itu buat dapetin jurusan yang sekarang juga kan? Sebenarnya sih dibilang berusaha banget juga enggak, tapi aku tuh belajar dari kesalahan aku tahun lalu. Aku kan nggak dapet universitas kan itu. Nah itu karena aku mengharapkan sesuatu yang berharap banget kayak gitu loh. Kayak aku nih basicnya itu dulu tuh minteri kayak gitu. Kayak Hmm. apa namanya, so pinter banget sih. Aku udah yakin tau. Aku dapet nih, aku dapet, ternyata nggak dapet. Itu jadi aku belajar kan. Ya udah belajar semampunya. Terus berdoa sama Allah, terus minta restu orang tua. Jadi nggak kayak aku pasti bisa dapet ini nih, nggak pede banget gitu loh. Terus akhirnya aku dapet karena aku nggak terlalu berharap. Jadi eh, banyak orang yang berharap banget kayak gitu tuh malah nggak dapet kayak gitu. Jadi biasa aja, terus berdoa berdoa berdoa, terus akhirnya dapet kayak gitu. Berarti salah satu tipsnya ya, jangan terlalu berharap. Iya, jangan terlalu berharap, apalagi sama SNMPTN. Iya. Itu pasti susah banget sih. Oh iya, karena kan nggak semua orang juga punya privilege buat mutusin buat gap year, dan nggak semua keluarga juga ngebolehin anaknya buat gap year kan. Jadi Vanes ini termasuk privilege ya, dibolehin buat gap year. Iya, jadi keluargaku itu tuh nggak terlalu menuntut aku buat kuliah kayak gitu. Sebenarnya tuh mama sama papa aku itu beda pendapat gitu loh, kayak papa aku nyuruh aku harus S1. Terus mama aku terserah kamu mau gimana, yang penting kamu bahagia kayak gitu. Terus ya udah kan,
aku akhirnya milih gap year karena emang nggak diterima dimanapun dan aku nggak mau swasta karena biayanya cukup mahal ya Bun, kayak Iya, gitu. bener. Ya udah kan, aku pilih gap year aja. Terus di gap year itu aku juga nggak kayak nganggur banget, aku kerja juga. Aku kerja terus sambil belajar kayak gitu. Iya, biar By, nggak nganggur. oh iya, by the way, di jurusan yang kamu pilih sekarang itu apa cuma apa cuma enggak cuma juga sih. Apa apa mata kuliahnya itu cuma nguras seputar biologi gigi aja atau tetap ada matematikanya nih? Nggak ada matematikanya di semester muda, semester 1 semester 2 itu nggak ada. Tetapi memasuki semester 5 6 itu bakal ada, tapi ya basicnya matematika, hitung-hitungan kayak gitu, tapi nggak yang kayak susah banget, jadi cukup tahu kayak gitu. Nanti juga diajarin, tenang aja. Iya, bener banget. Kan biasanya yang masuk ke tunggu. Kan biasanya yang masuk ke jurusan perbiologian biasanya mengharap banget kalau di jurusan itu nggak ada matematika lagi. Ya bener banget. Aku juga harapnya nggak ada matematika kan. Setelah aku tanya sama Kating, ternyata ada yang menjurus ke perhitungan kayak gitu. Tapi yang nggak susah-susah banget katanya. Katanya. Iya. Jadi nanti dijalanin dulu aja gitu ya. Iya, betul. Oh iya, berarti gimana jadi maba online selama 2019 kemarin? 2020 Bun. Oh iya, 2020 lupa. 1,5 tahun di rumah jadi lupa. 2019 terus. Jadi rasanya jadi maba online. Online itu ada positif sama negatifnya. Nah, positifnya itu lebih fleksibel. Jadi mau di mana aja kuliahnya itu tetap masuk kayak gitu loh. Kayak kamu bisa di kamar, bisa di ruang tamu, bisa ngopi-ngopi sama teman-teman. Kayak gitu masih bisa kuliah. Dan negatifnya itu nggak ketemu sama teman-teman, jadi kayak kurang kekeluargaannya tuh kurang banget. Dan aku berharap banget tahun ini bisa offline karena aku pengen ngerasain offline. Walaupun udah pernah sih, aku juga udah pernah offline. Praktikum kayak gitu kan susah kalau online kan ya. Terus diwajibin buat offline ke fakultas, tapi prokesnya tetap jalan kayak gitu. Jadi ya kayak gitu tetap nggak bisa kayak kumpul-kumpul sama teman-teman, tapi udah kayak ngerasain oh kayak gitu. Berarti nggak terlalu kaku-kaku banget dong kalau udah ketemu sama teman-teman yang lain. Iya, udah nggak kaku banget kayak di grup WA itu juga udah kayak gitu udah kayak temenan banget lah pokoknya. Selama online ini tantangan banget, parah. Tuh. Sebenarnya lebih enak ya kalau ketemuan langsung sambil ngopi-ngopi cantik gitu. Ya, sambil ngopi-ngopi cantik gitu enak ngobrol. Iya, habis itu nggak terlalu ada banyak gangguan lah, kayak sinyal tadi. Ya, negatifnya itu juga itu. Jadi maba online itu nggak enaknya di situ. Negatifnya itu sinyal. Terus laptopnya juga kadang nggak mendukung. Nah, jadi FYI aja, di FKG ini tuh pakai Webex. Kamu tahu Webex? Kayak web eh, satu jurusan tertentu gitu kan, yang dipakai semuanya. Iya, kayak Zoom kayak gini loh, tapi itu kayak lebih berat kayak gitu. Dan dosen-dosen di sana
itu bisa, ada yang bisa pakai Webex kayak gitu, ada yang nggak bisa pakai Zoom. Jadi lebih prefer ke Webex dan itu berat. Tapi udah didiskusiin juga sama akademik biar pakainya Zoom aja. Oh, bagus dong ya gitu. Oh ya, Karena Webex itu berat banget sinyalnya dan keluar masuk terus. Itu juga dampak negatifnya sih dari online. Alhamdulillahnya sih kalau punyaku selama online ini pakai Google Meet sih, jadi nggak terlalu berat-berat banget. Dan nggak semua dosen itu pakai Google Meet, jadi ya masih beruntung lah. Google Meet emang merakyat banget. iya banget. Terus, Oh iya, selama nanti 4 tahun ke depan, iya kan? Punyamu 4 tahun atau 3 tahun sih, Nes? Aku 4 tahun, aku S1. Oh iya, berarti selama 4 tahun ke depan itu KRS-annya paketan atau harus pilih sendiri dan luar setiap KRS-an? Kalau di jurusanku itu paketan. Jadi udah dipaketin setiap semesternya kayak gitu. Jadi kita nggak ada war-waran. Kita buat tenang, udah dipaketin. Enak banget. Sangat kalem sekali, nggak usah keluar. Nggak war-waran. iya. Berarti di punyamu juga bakal ada koas atau berarti di punyamu nanti bakal ada koas atau cuma magang biasa? Kalau di tempatku itu karena bukan kedokteran ya, jadi nggak ada koas, kayak magang biasa, dan namanya itu preklinik. Jadi di klinik-klinik itu, klinik-klinik gigi seperti itu, bantuin dokter gigi. Dan sebenarnya prodiku ini tuh sangat maju di luar negeri. Jadi ini itu jurusan pertama yang ada di Indonesia dan tepatnya di UGM. Jurusan dental hygiene pertama yang ada di Indonesia kayak gitu. Wow. Dan nantinya doain ya aku akan S2 di luar negeri dengan Amin. jurusan yang sama. Amin. Kita doain bareng-bareng semoga terkabul. Dan ya pasti Kayaknya di Indonesia juga ada beberapa jurusan ya yang lebih dominan dibutuhin di luar negeri daripada di Indonesia sendiri. Benar. Ya. Jadi nggak salah banget kalau udah lulus terus pengen keluar negeri, itu benar-benar seharusnya tuh ya gitu, yang dibutuhin di sana ya mau kerja gimana lagi. Oh ya, kan di Fakultas Kedokteran itu juga terkenal banget karena sibuk kan. Banyak banget tugas, terus praktek, nge-lab, terus ya seputar peripaan lah. Yang saintek-saintek itu. Nah, kayak gitu apa kebanyakan dari teman-temanmu punya kisah cinta gak sih? Kisah cinta. Iya. Kisah cinta. Iya, maksudnya punya waktu buat punya relationship lain gitu loh. Jadi di angkatanku ini FKG 2020 itu anak-anaknya bucin. Nggak boleh disamaratain gini sih. Cuma aku lihat dari beberapa temanku juga yang ngepost sama pacarnya. Banyak kayak gitu dan salah satunya aku. Berarti udah taken guys, jadi jangan sampai ada yang nge-DM Vanes lagi ya.
atau tanya aku kalau dia taken atau enggak. Jadi ya dia udah taken, sudah diumumkan ya. Berarti ya masih bisa lah ya kalau punya manajemen waktu yang bagus, masih punya peluang lah, punya relationship lain selain ngampus doang. Karena kita harus punya support system sebenarnya, dan itu bisa dari mana aja. Dan beberapa orang ada yang milih buat menjadikan pacar ini sebagai support system. Iya benar. Yang di mana-mana selalu ada, bisa disayang-sayang, bisa disambatin kayak gitu. Iya benar-benar. Tempatnya sambat mungkin ya. Berarti termasuk jurusan yang nggak strict amat lah sama tentang perrelationshipan. Oh ya, pertanyaan terakhir nih, Nes. Mungkin ada tips gak sih atau saran gitu buat maba yang pengen masuk ke jurusan sama seperti kamu? Jadi pesan aku buat teman-teman yang mau masuk ke jurusan aku, mantepin dulu dari awal, kalian mau masuk ini tuh karena apa? Apa karena pengen-pengen aja, atau karena passion kamu di sini? Dan kalau di sini itu dibutuhin banget tuh kalian yang bisa berprestasi. Gimana ya sebenarnya? Karena minoritas juga kan, jadi kan kayak nggak banyak yang tahu kan prodi aku ini. Jadi teman-teman kalau bisa nantinya masuk sini dan membawa nama baik prodi kita, prodi kita. Dan sebenarnya udah itu aja sih. Dan teman-teman yang mau masuk sini belajar yang giat biar kalian bisa masuk ke 50 orang yang berhasil masuk sini, karena daya tampungnya itu dikit banget dari ribuan orang yang daftar. Cielah ribuan orang. Terus Iya benar. Semangat ya. BTW makasih banget udah ngeluangin waktu buat collab sama aku kali ini dan ganggu salah satu hari liburnya. Jadi makasih banget Nes udah hadir. Sama-sama. Ya, makasih juga yang udah nonton. Dan mungkin boleh gak sih nanti kalau ada yang minat buat masuk ke jurusanmu, nge-DM Instagrammu? Boleh banget teman-teman yang mau masuk ke jurusanku, boleh banget buat nge-DM aku di Instagram. Instagramnya di sini, di-add ya. Iya. Di sini. Bakal ada di bawah. Sama di description box, jadi langsung diklik aja. Nanti langsung ke Instagramnya Vanessa Maharani. Ya, segitu dulu kayaknya video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga yang mau masuk ke jurusan yang sama kayak Vanes juga bisa tetap semangat dan belajar terus. Dan jangan lupa berdoa pastinya. Terima kasih banyak sekali lagi. Bye-bye.